Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Antusias dan luar biasa. Yes. Kakak sangat rindu sekali bertemu adik-adik. Walaupun kita belum bisa bertemu, tetapi di dalam hati dan roh kita bertemu karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Adik-adik kakak percaya, adik-adik juga rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan Yesus, kakak harap adik-adik sudah mandi dulu ya di rumah, gosok gigi dan pakai pakaian yang rapi semuanya. Oke, sebelum kita beribadah, kita satukan hati kita dulu yuk. Kita duduk dulu sebentar, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Untuk hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang beribadah. Hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami percaya Tuhan, lawatan-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun setiap kami berada Tuhan Yesus, kami mau merasakan Engkau, merasakan hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di setiap rumah-rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita hari ini mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus sama-sama. Kita katakan hore. Sekali lagi katakan hore. Oke, sama-sama bangkit berdiri semua. Kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Jesus is my best friend. Ayo sama-sama bangkit berdiri semuanya. Goyangkan badannya, walau di rumah aja kita harus tetap antusias. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sekali lagi katakan Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sekali lagi sama-sama kita katakan Jesus is my best friend. apa? My best friend. Lagi. My best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sekali lagi Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend. My best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. kita katakan He's always. He's always there for me. He's always. He's always there for me. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang tetap terus menjadi sahabat kita. Dan tetap Tuhan Yesus mencintai kita. Seperti katanya Jesus loves me. Dan kakak percaya sama-sama kita rindu menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat dan antusias. Jesus loves me. Masih bangkit berdiri ya adik-adik? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Sekali lagi, yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
duduk kembali. Kita mau satukan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Boleh angkat tangannya, kedua tangannya, dan tutup matanya, rasakan hadiratnya. Kita mau katakan, I am here because of your God, because of your grace and love. Ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus, karena kita boleh hidup hari ini semua kebaikan Tuhan. Say thank you Jesus, thank you Jesus, yes Lord.
Katakan Jesus. Ucapkan terima kasih, mengucap syukurlah adik-adik. Jesus, haleluya.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyembah dan memuji Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di rumah-rumah aja Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap telinga kami Tuhan menjadi telinga yang benar-benar menangkap isi hati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami, menjadi subur dan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Gimana kabarnya minggu ini? Hari ini masih bersuka cita ya? Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati kami, mata kami dan telinga kami untuk kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, hari ini kakak mau menjelaskan firman Tuhan tentang rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan. Kakak mau bahas tentang satu tokoh di Alkitab yang kakak yakin adik-adik tahu, atau mungkin ada yang namanya sama, ya. Atau mungkin adik-adik pasti sudah kenal, sudah paham ceritanya karena adik-adik rajin membaca Alkitab. Ya, tentang seorang anak yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia pernah dibuang oleh abang-abangnya ke dalam sumur. Ayo, siapa? Yusuf. Ya, Yusuf ya. Yusuf itu seorang anak yang luar biasa ya. Dia mempunyai ayah, nama ayahnya Yakub, nama ibunya Rahel. Ya, Yusuf percaya penuh kepada Tuhan. Kita mau bahas itu hari ini. Yuk sama-sama bilang, Yusuf percaya penuh kepada Tuhan. Yusuf percaya penuh kepada Tuhan. Nah, kamu tanya, siapa di sini adik-adik yang percaya penuh kepada Tuhan? Angkat tanganmu. Oke, luar biasa. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan ya adik-adik. Ini dia. Yusuf pernah dibuang oleh abang-abangnya ke dalam sumur. Dalam sumur itu tidak ada air. Kemudian ia dijual dan dibeli oleh seorang pemimpin pengawal raja, namanya Potifar. Seorang pemimpin pengawal raja itu pasti orang yang sangat kaya, dihormati, disegani oleh orang lain. Nah, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Rumah Potifar itu besar adik-adik, besar. Siapa yang senang tinggal di rumah yang besar? Pasti kita semua senang ya tinggal di rumah yang besar. Nah, Yusuf tinggal di rumah Potifar yang sangat besar. Potifar itu sangat menyayangi Yusuf. Kenapa sih Potifar bisa menyayangi Yusuf? Nah, adik-adik tahu, ternyata Yusuf itu dibeli oleh Potifar itu untuk menjadi budak di rumahnya. Budak itu kalau untuk sekarang ini dibilang itu sebagai pembantu, mengerjakan segala sesuatu pekerjaan rumah. Nah, itu bagiannya Yusuf. Yusuf menyapu, Yusuf membersihkan, Yusuf memasak, dan Yusuf juga membereskan ladangnya Potifar. Potifar melihat setiap hari pekerjaannya Yusuf itu luar biasa adik-adik. Dia tidak pernah main-main, dia tidak pernah mengeluh, dia nggak pernah malas-malasan. Dia lakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh, sehingga Potifar itu sangat menyayangi Yusuf dan sangat percaya kepada Yusuf. Dia percaya sekali kepada Yusuf. Tetapi suatu hari istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf masuk ke dalam penjara. Bagaimana sih perasaan adik-adik ketika adik-adik dimasukkan ke dalam penjara, padahal nggak buat apa-apa loh, tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau kita pasti marah kan, kenapa sih dimasukkan ke penjara? Kan nggak berbuat apa-apa, kan nggak mencuri. Tetapi Yusuf tidak pernah mengeluh. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar. Tapi tahu nggak adik-adik, di dalam penjara pun Yusuf menjadi kesayangan loh. Kesayangan kepala penjara. Jadi dimanapun Yusuf pergi, Yusuf Tuhan tempatkan, Yusuf itu dikasihi. Di rumah Potifar dia dikasihi oleh Potifar. Di dalam penjara pun dia dikasihi oleh kepala penjara.
dia melakukan segala sesuatu, dia tetap jalani. Biarpun dia di penjara, dia tetap bersuka cita, tetap percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan sayang padaku, Tuhan cinta padaku. Tetap itu yang diperkatakan oleh Yusuf ya. Tuhan punya pasti rencana yang terbaik buatku. Itu terus yang dikatakan oleh Yusuf. Nah, tahu nggak adik-adik? Suatu hari di istana Mesir, Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Dan kemudian Raja Fir'aun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Nah, Raja Fir'aun bingung, apa sih arti mimpinya? Kita kalau punya mimpi pasti kita penasaran, apa sih arti mimpinya? Nah, Raja Fir'aun penasaran. Sebagai seorang raja, tentu Raja Fir'aun bisa dong melakukan apa saja. Pada pagi hari Raja Fir'aun memanggil semua orang ahli ya, tetapi mereka tidak mengartikan. Dia tanya satu-satu yang bisa mengartikan alih mimpi. Raja Fir'aun berharap dengan memanggil mereka bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Tetapi dari mereka tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Adik-adik bayangin, seorang ahli pun tidak bisa mengartikan mimpi seorang Raja Fir'aun. Nah, kemudian datanglah juru minuman memberitahu kepada Fir'aun, ada seorang orang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi loh Raja. Seperti itu dia bilangnya ya, Raja, ada loh seorang Ibrani di penjara bisa mengartikan mimpi Raja. Raja Fir'aun penasaran, siapa ya kira-kira yang bisa mengartikan mimpi itu? Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Adik-adik tahu nggak, kira-kira bisa nggak sih Yusuf mengartikan mimpi Raja? Bisa atau tidak? Ya, Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Akhirnya Raja Fir'aun senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Allah. Nah, adik-adik harus ingat ini ya. Seorang ahli, namanya ahli itu berarti seseorang yang sudah pintar. Namanya sudah ahli, itu sudah pintar ya. Kalau seperti sekarang mungkin itu bisa dikatakan seperti peneliti, dosen, pokoknya orang-orang yang berilmu gitulah ya. Nah, ternyata seorang ahli, bahkan ada banyak ahli di situ, tidak bisa mengartikan mimpi seorang Raja Fir'aun. Tetapi seorang Yusuf bisa mengartikan mimpi seorang Raja Fir'aun. Adik-adik bayangin, emang Yusuf itu punya kepintaran apa sih? Gak ada loh. Dia dalam penjara. Siapa yang membuat Yusuf bisa mengartikan mimpi itu? Roh Allah ya. Tuhan Yesus yang membuat Yusuf bisa mengartikan mimpi itu dan menyampaikan arti mimpi itu kepada Raja Fir'aun. Akhirnya Raja Fir'aun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan penuh oleh Roh Allah. Kenapa Fir'aun bilang dia menjadi orang yang dipenuhi Roh Allah? Karena tidak ada satupun yang bisa mengartikan. Hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Nah, adik-adik, kamu sudah lihat kan bagaimana Yusuf di rumah Potifar, bagaimana Yusuf diperlakukan oleh abang-abangnya, bagaimana Yusuf di dalam penjara. Tetapi semua yang dia lewatkan itu, Tuhan Yesus sediakan hadiah yang besar loh buat dia. Siapa yang suka dengan hadiah? Kakak suka loh dengan hadiah, dikasih hadiah yang besar, yang banyak, kakak suka. Yusuf dikasih hadiah loh sama Tuhan. Adik-adik mau gak dikasih hadiah oleh Tuhan? Mau kan? Kalau mau dikasih hadiah oleh Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan sukacita, tidak bersungut-sungut seperti Yusuf. Apa sih hadiahnya? Nah, ini dia. Raja Fir'aun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Wow! Coba sama-sama bilang penguasa. Penguasa itu berarti orang yang berkuasa. Ya, semua orang bisa diatur. Ya, semua orang bisa diperintah seperti bos. Bayangin, Yusuf tidak pernah berpikir bahwa dia akan diangkat oleh Raja Fir'aun menjadi seorang penguasa di seluruh tanah Mesir. Adik-adik bayangkan, seluruh tanah Mesir. Oh, luar biasa ya. Ya, dari semua yang dia alami itu, dia menjadi seorang penguasa seluruh tanah Mesir. Wow, luar biasa. Adik-adik mau menjadi penguasa seperti seorang Yusuf? Mau ya, lakukan segala sesuatunya dengan sukacita dan tidak mengeluh. Ya, jangan dikit-dikit, aduh capek, aduh malas, aduh gak suka. Jangan. Yusuf gak pernah loh seperti itu. Dia lakukan segala sesuatunya itu dengan sukacita.
dengan senyum, dengan gembira, karena dia percaya penuh terhadap rencana Tuhan. Nah, ketika Yusuf telah menjadi penguasa kerajaan seluruh Mesir, nah lihatlah dia di dalam Mesir itu, dia bekerja, sekalipun dia menjadi seorang penguasa, dia tetap bekerja menurut tuntunan Tuhan loh adik-adik. Bukan karena dia penguasa dia suka-suka ngatur-ngatur orang, kesini, enggak. Dia lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lihat, Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Nah, ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Hikmatnya luar biasa ya. Dia selama 7 tahun dia suruh dikumpulkan semuanya, dan ketika 7 tahun kelaparan dia membuka semua persediaan makanan. Itu hikmat yang luar biasa adik-adik. Itu hanya berasal dari Tuhan. Gak ada sekolah yang bisa memberikan kamu hikmat loh. Ya, kamu mau ke sekolah kemanapun, tidak ada hikmat yang bisa diberikan. Tetapi hikmat itu kamu dapat dari Tuhan. Makanya kita harus terus melekat kepada Tuhan. Demikianlah semua penduduk tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini harus kita garis bawahi ya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Berarti dalam setiap langkahnya Yusuf, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tidak sedikit pun Tuhan tinggalkan Yusuf, karena Yusuf itu begitu melekat kepada Tuhan. Nah, nih adik-adik hafalan kita ya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi adik-adik, kita belajar dari Yusuf yang tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Nah, mungkin hari-hari ini adik-adik mulai berpikir, Kak, kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa ya papaku sekarang gak kerja loh Kak? Misalnya papaku di PHK. Atau kalau Tuhan sayang sama kita, kenapa Kak? Kok kita sekarang ini terkena COVID-19, kita itu jadi tidak bisa pergi ke sekolah, jadi tidak bisa beribadah dengan teman-teman, ketemu dengan kakak-kakak, tidak bisa ke gereja. Kenapa Kak? Nah adik-adik, ini firman yang menguatkan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti semuanya. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Yuk kita belajar seperti Yusuf, melakukan segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut adik-adik. Ya, jangan bersungut-sungut. Karena kamu di rumah, kamu bilang, Kak, aku semenjak di rumah nih, belajar di rumah. Mama suruh aku inilah, suruh aku inilah, suruh aku bantuin lah, suruh aku jaga adik lah. Gak boleh mengeluh. Yusuf lebih ngeri loh dari kita. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dimasukkan ke penjara, tapi dia gak pernah mengeluh sama sekali. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Karena ingat, ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita, dengan taat, ada hadiah besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Seperti Yusuf yang Tuhan berikan hadiah menjadi penguasa di Mesir, kita juga ada hadiah loh yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Siapa yang mau hadiah? Adik-adik mau hadiah? Oke, lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan ya adik-adik ya. Jangan mengeluh ya, jangan suka bersungut-sungut, jangan malas. Rajin baca Alkitab, kerjakan proyek ketaatannya. Karena orang kakak juga kerjakan proyek ketaatan. Itu caranya supaya kita melekat kepada Tuhan. Karena tadi kan Tuhan bilang, Tuhan menyertai Yusuf. Selalu Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan gak pernah lepas. Melekat dekat, Yusuf itu dekat sama Tuhan. Gak pernah lepas, gak pernah jauh. Demikian juga setiap kita, biar kita terus semakin melekat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Biar rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Cita-cita kita, kerinduan kita, semuanya biar Tuhan genapi dalam hidup kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Amin ya adik-adik. Ya semuanya kakak yakin adik-adik semakin dikuatkan. Biar semua adik-adik setia melakukan apapun yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kita, karena kita mau siap-siap menerima hadiah dari Tuhan. Amin ya. Mari yuk kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan ajar kami menjadi Yusuf, menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan percaya penuh terhadap rencana Tuhan. Biar Tuhan dapati setiap kami adalah anak-anak yang setia dan percaya penuh kepada rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu.
terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik semuanya. Kemanapun adik-adik pergi, berkat Tuhan selalu melimpah atasmu. Semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, gimana semuanya? Sudah memuji dan menyembah Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sekarang kakak mau kasih pengumuman nih. Minggu lalu kita ada kuis dan ternyata banyak sekali jawabannya yang benar. Nah kira-kira kamu benar nggak ya? Ayo sekarang ambil kertas kamu yang kemarin kamu isi jawabannya, kita cek jawabannya sama-sama. Oke, untuk yang pertama, gambar yang pertama itu jawabannya darah Yesus. Oke. Gambar yang kedua, jawabannya apa? Rumah Tuhan. Oke, kemudian yang ketiga, sayang orang tua. Yang keempat, kasih. Yang kelima, melayani. Ayo, siapa nih yang udah benar semua? Kemudian, doa tiap hari. Terus, cinta uang. Gunung Batuku. Nah, gimana adik-adik, jawaban kamu benar atau tidak? Nah, banyak sekali ya yang benar. Untuk adik-adik yang benar, kakak sudah sediakan hadiahnya, dan nanti hadiahnya dapat kamu ambil ketika kita kembali lagi ibadah bersama, ibadah perdana ya. Setelah kita ibadah online sudah cukup lama, nanti kamu dapat ambil hadiahnya ketika kita kembali lagi ibadah bersama-sama ya. Nah, untuk minggu depan yang pastinya orang kakak sudah sediakan game yang seru, dan adik-adik ayo lebih antusias lagi ya. Jadi setiap mulai ibadah minggu, adik-adik sudah siapkan pena, sudah siapkan buku kamu untuk bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Oke adik-adik. Nah jangan lupa juga untuk terus membawa persembahannya. Adik-adik boleh masukkan persembahan ke dalam amplop, kasih ke mama papa biar mama papa antar ke gereja, atau adik-adik boleh transfer persembahannya melalui rekening di bawah ini. Oke, nah kakak terus ingatkan, tetap setia kerjakan proyek ketaatan dan terus berdoa supaya Indonesia dipulihkan oleh pandemi ini ya adik-adik ya. Terus kita bersama-sama. Oke adik-adik, jangan lupa terus ikuti ibadah online kita dengan antusias dan kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, God bless you.